Berjumpa lagi bersama Story Recap di sini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 53. Oke, tanpa banyak bacot lagi langsung saja kita kupas pembahasannya. Setelah berhasil mengontrol kekaisaran Jia-Ma, Yun-san yakin kekuatan mereka akan menjadi yang teratas di wilayah barat laut benua Douqi. Beberapa saat kemudian, Yun-san pun bertanya pada para tetua akan pasukan yang telah disiapkan untuk menyerang keluarga Miter. Meski telah sepenuhnya siap, Yun-san masih mempertimbangkan kekuatan Kaisar Es yang merupakan seorang Do Huang. Ia lalu memerintahkan dua tetua sekte Yunlan yaitu Yundu dan Yunsa untuk pergi memimpin pasukan tersebut. Mereka juga diberikan misi untuk mencari keluarga Xiao yang tersisa setelah berhasil meratakan keluarga Miter. Tentu saja Yun-san memilih mereka berdua bukan tanpa alasan. Selama 3 tahun, Yun-san telah melatih mereka berdua dengan cara yang tidak normal hingga akhirnya mencapai tingkat Do Huang. Dengan kekuatan ini, Yun-san yakin Kaisar Es bisa dikalahkan dengan mudah sekaligus memerintahkan mereka berdua untuk membunuh fraksi manapun yang berani menghalangi rencana mereka kali ini. Tepat setelah semua orang pergi meninggalkan aula, sosok bayangan hitam yang merupakan perwakilan dari aula jiwa pun muncul menemui Yun-san dan memintanya untuk tak melepaskan seorang pun dari keluarga Xiao. Hal itu membuat Yun-san penasaran mengapa aula jiwa sangat tertarik dengan keluarga Xiao yang notabene hanyalah sebuah klan kecil. Perwakilan aula jiwa menegaskan agar Yun-san sebaiknya tidak mempertanyakan tujuan mereka lebih jauh lagi karena hal itu bisa berdampak buruk bagi sekte Yunlan. Perwakilan itu pun seketika menghilang secara misterius. Sementara itu, markas utama keluarga Miter kini sedang mengalami situasi yang luar biasa tegang. Seluruh pasukan pun ditempatkan di sana untuk melindungi tempat tersebut secara ketat dan diperintah untuk menghabisi siapapun yang berani masuk. Tak lama, para tetua pun mulai bersuara dan menyalahkan keluarga Xiao. Mereka yakin semua ini tak akan terjadi jika keluarga Miter tak membantu keluarga Xiao kala itu. Tang Sen lalu menatap ke arah Xiao Ding dan meminta maaf atas sikap yang baru saja ditunjukkan anggota klannya itu. Xiao Ding menerima hal itu dan mengakui kalau semua ini memang terjadi karena keluarga Xiao. Jika nanti sekte Yunlan benar-benar datang, ia bersedia menyerahkan diri beserta sebagian keluarga Xiao agar masalah ini tak lagi melibatkan keluarga Miter. Tiba-tiba suara sedingin Es pun terdengar. Kaisar Es berjanji tak akan ada yang berani menyerahkan keluarga Xiao dan akan melindunginya meski harus mengorbankan seluruh hidupnya. Xiao Ding pun terdiam mendengar perkataan Kaisar Es. Bagaimanapun juga selama ini keluarga Xiao masih bisa bertahan semua berkat bantuannya dan juga Yafei. Kaisar Es selalu mengatakan dengan lantang kalau keluarga Xiao bukanlah penyebab sekte Yunlan menyerang mereka. Dia yakin dari awal sekte Yunlan memang berniat memusnahkan semua fraksi di kekaisaran Jia-Ma. Seketika semua orang yang berada di ruangan tersebut pun sadar dan mulai menerima kebenaran yang ada. Setelah itu mereka pun berniat meminta bantuan pada keluarga lainnya, namun di situ Yafei mengatakan kalau semua itu adalah tindakan yang sia-sia. Jika keluarga lain ingin membantu, mereka pasti sudah mengirim pasukan tanpa harus diminta. Tiba-tiba suara ledakan yang begitu keras pun terdengar di langit kekaisaran Jia-Ma. Ledakan terus berlanjut tanpa henti membuat semua pandangan tertuju ke langit. Di sana terlihat sebuah energi khusus yang merupakan simbol kedatangan dari sekte Yunlan. Semua anggota keluarga Miter pun ikut menyaksikan munculnya tanda tersebut. Tak lama setelah tanda itu muncul, suara dingin dibalut kekuatan Douqi pun terdengar di telinga mereka yang memerintahkan keluarga Miter untuk segera menyerahkan keluarga Xiao yang tersisa. Kaisar Es dengan cepat memimpin klan Miter untuk memblokir pasukan sekte Yunlan diikuti Miter Tang Sen dan anggota klan Miter lainnya. Sementara Yafei dan Xiao Ding ditugaskan untuk mengatur masalah yang ada di dalam mansion.
Mengingat kekuatan kelas Do Huang Kaisar Es, aura yang dia keluarkan benar-benar menyebabkan keributan di dalam unit pasukan Sekte Yunlan. Sebagai salah satu dari sedikit Do Huang elit yang bisa dihitung dengan jari di dalam Kekaisaran Jama, reputasi Kaisar Es sekali lagi pulih ke tingkat yang hampir sama dengan puncaknya saat itu. Pasukan Sekte Yunlan lalu berkata kepada Kaisar Es agar jangan repot-repot melakukan perlawanan. Apakah kau benar-benar berpikir untuk membalikan keadaan dengan kekuatanmu sendiri? Jika kau bijaksana, maka kau seharusnya segera menyerahkan anggota klan Xiao yang tersisa. Kedatangan mereka tentu membuat Kaisar Es panik dan bertanya-tanya sejak kapan mereka berdua melangkah ke ranah Do Huang. Mendengar pertanyaan itu, mereka berdua pun tertawa lantas mengatakan, "Jangan katakan kepadaku kalau hanya kau yang bisa naik ke ranah Do Huang. Apakah kau berpikir orang lain tidak mungkin bisa?" Sungguh tak ada yang menyangka kekuatan kedua tetua ini telah meningkat pesat. Padahal 3 tahun lalu mereka masih berada di tingkat Do Huang. Sontak hal itu membuat Kaisar Es mempertanyakan apa sih yang mereka lakukan hingga mampu mencapai ranah Do Huang hanya dalam waktu 3 tahun. Akan tetapi setelah Kaisar Es melihat aura kedua tetua tersebut, peningkatan kekuatannya tidaklah stabil. Hal itu membuat Kaisar Es menyimpulkan bahwa Yun San telah menggunakan sebuah teknik rahasia sehingga dapat meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Meskipun kedua tetua itu bukanlah Do Huang sejati, tentu bukan hal yang mudah untuk mengalahkan mereka. Selain itu, ada banyak murid yang mereka kirim ke sini. Jika semua menyerang secara bersamaan, maka para ahli klan Miter tak akan mampu bertahan lama. Kaisar Es lalu melepaskan aura dingin sembari mengatakan pada Yunsa bahwa tindakan Sekte Yunlan beberapa tahun ini benar-benar telah mempermalukan leluhurmu. Apakah si tua Yunsan tidak takut leluhurnya akan terus mengejarnya terkait masalah ini? Yunsa dan Yundu hanya terdiam dan tak menghiraukan perkataan Kaisar Es tersebut. Dengan cepat mereka pun memberikan perintah tegas kepada seluruh murid yang mereka bawa, bahwa hari ini mereka akan membasahi klan Miter dengan darah. Teriakan keras tetua Sekte Yunlan itu menandakan bahwa semua orang yang berada di sana harus dimusnahkan. Setelah itu Yunsa dan Yundu mulai bergerak menuju ke arah Kaisar Es. Di saat yang bersamaan muncul tetua lainnya yaitu Yunfu dan juga Yunsu. Hal ini membuat perkiraan Kaisar Es untuk mengalahkan kedua tetua dan memenangkan pertarungan harus musnah karena bala bantuan tiba-tiba datang lagi. Tetua Yunfu dan Yunsu berkata kalau kesabaran ketua sekte telah mencapai batasannya. Oleh karena itu jangan menyalahkan kami jika bertindak tak adil terhadap klan Miter. Sebelum pertarungan dimulai, Tang Sen mengatakan kepada Yunfu dan juga Yunsu, "Meskipun hari ini klan Miterku tak bisa lepas dari bencana yang kalian sebabkan, tetapi aku juga akan membuat kalian semua terluka." Setelah mengatakan itu, sepasang sayap Douki di punggungnya pun langsung melesat ke arah Yunfu dan juga Yunsu. Ledakan Douki layaknya petir bergema di atas langit kota Kekaisaran Jama. Pertarungan ini akan sangat menentukan kelangsungan hidup klan Miter di masa depan. Pada saat peperangan itu berlangsung, para petinggi kekaisaran lainnya hanya bisa menyaksikannya dari kejauhan. Di situ sang panglima perang Yaoye bertanya kepada kakeknya Jialo apakah mereka tidak bisa melakukan apapun. Jialo menegaskan kepada Yaoye agar tidak bertindak ceroboh karena mereka berdua juga tahu betapa kuatnya sekte Yunlan saat ini, apalagi dengan identitas Yunsan sebagai seorang Daozong. Meski begitu, Yaoye masih memiliki harapan jika mereka bekerja sama dengan guild alkemis, kemenangan mungkin saja terjadi. Jika tidak, semua fraksi yang ada di Kekaisaran Jama akan disingkirkan satu persatu. Bahkan hal yang sama juga pasti akan menimpa keluarga kerajaan nantinya.
Meskipun Jalou tidak menyangkal apa yang dikatakan oleh cucunya itu, Jalou tetap menyuruh Yaoya untuk menunggu terlebih dahulu. Jika sudah tak ada jalan lain, baru mereka akan bertindak. Di sini para petinggi kekaisaran juga telah berkumpul seperti ketua Fama dari Guild Alchemist, terutama keluarga Nalan yang terikat erat dengan Sekte Yunlan. Tentu saja karena Nalan Yanran adalah murid sekaligus ketua muda Sekte Yunlan, mereka pun tak berani ikut campur dan menyinggung sekte tersebut. Bahkan mereka berharap Sekte Yunlan akan melepas klan Nalan mengingat status yang dimiliki Nalan Yanran. Akan tetapi keputusan itu tentu akan menurunkan martabat keluarga Nalan dalam pandangan petinggi kekaisaran lainnya. Keraguan tersebut menjadi benalu di hati mereka masing-masing. Dengan keadaan seperti ini, mereka hanya bisa berharap sebuah keajaiban muncul. Dijelaskan saat peperangan besar itu masih berlangsung, tiba-tiba sekelompok pasukan dengan alat transportasi terbang muncul di langit yang berjarak 100 meter dari kota suci Kekaisaran Jama. Kekuatan tempur yang maha dahsyat itu akan segera tiba di medan perang. Tetapi sebelum itu, kita kembali terlebih dahulu ke lokasi peperangan. Benturan Douki yang begitu hebat masih terus terjadi di langit Kekaisaran. Sosok warna-warni itu terus bertempur seakan peperangan tak akan berhenti. Dan saat ini serangan terus dilancarkan oleh kedua belah pihak membuat korban yang gugur semakin banyak. Sementara itu, Yunfu dan juga Yunsu kemudian berkata kepada Tang Sen untuk berhenti melakukan perlawanan dan jangan keras kepala. Meskipun kami berdua bukanlah tandinganmu, tetapi kau akan tetap kalah selama kami terus menyerang secara bersamaan. Hal itu membuat Tang Sen benar-benar kesulitan untuk menghadapi mereka. Sampai pada akhirnya Yunfu dan juga Yunsu mendapatkan sebuah kesempatan kecil dan langsung melancarkan serangan ke arah Tang Sen hingga membuatnya terbentur begitu keras ke tanah. Sementara itu, peperangan antara murid Sekte Yunlan dan para ahli klan Miter juga berlangsung sama. Meski klan Miter memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mengalahkan murid Sekte Yunlan, namun tetap saja mereka masih kalah jumlah. Garis pertahanan depan mereka kini telah runtuh dan dibantai habis-habisan. Situasi terlihat sangat tidak menguntungkan, beruntung Yafei masih berada di sana hingga situasi masih bisa diperjuangkan untuk tetap stabil. Setelah mengalahkan Tang Sen, Yunfu dan juga Yunsu pun beralih ke medan perang lain di mana Kaisar Es berada. Semua orang tentu tahu jika para elit The Huang bersatu, maka jelas saja kekuatan Kaisar Es saat ini tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menghadapi mereka. Tak lama setelah itu, apa yang diprediksikan pun akhirnya terjadi juga. Setelah kekuatan mereka berempat disatukan, Kaisar Es pun dipaksa mundur dan dihempaskan ke bawah, mengakibatkan posisi Kaisar Es saat ini benar-benar menunjukkan tanda-tanda ancaman. Bahkan para petinggi yang melihat dari kejauhan pun mengatakan kalau Kaisar Es akan segera dikalahkan. Tepat ketika serangan itu hampir mengenai Kaisar Es, tiba-tiba suasana langit berubah. Raungan petir seketika muncul dan memblokir seluruh serangan yang dilancarkan oleh keempat tetua Sekte Yunlan. Semua orang yang berada di kota kekaisaran serta para petinggi pun membuka mata mereka lebar-lebar. Mereka menyaksikan sekelompok pasukan dengan kekuatan tempur yang begitu mendominasi hadir di sana. Dengan perasaan ragu, Jalou pun mengatakan, aura ini, apakah orang itu benar-benar telah kembali? Bukan hanya Jalou yang menyadari kehadiran orang-orang kuat ini.
Tetua Fama juga merasakan dan cukup tercengang dengan kekuatan tempur yang datang kali ini. Mereka tak menyangkal kalau orang-orang itu memiliki kekuatan yang bahkan Jialau sekalipun tidak bisa dibandingkan dengannya. Semua orang yang terlibat pertempuran seketika terkejut bukan main. Bagaimana tidak, mereka berempat telah melancarkan serangan gabungan tetapi malah dikalahkan dengan begitu mudah. Kekuatan selevel itu seharusnya hanya dimiliki oleh Yunsan seorang di Kekaisaran Jama. Setelah itu, Tetua Yundu dan yang lainnya saling bertatap muka dengan wajah panik. Mereka lantas bertanya, siapakah dirimu? Dan tolong beritahu kami siapa namamu. Tepat setelah pertanyaan itu keluar, tiba-tiba suara tawa pecah di langit mengatakan bahwa sungguh tak terduga. Setelah tak bertemu selama 3 tahun, kalian para tetua sekte Yunlan malah menggunakan kekuatan kalian untuk menindas orang lain. Yundu lantas menjawab, hei kawan, jangan bertindak sembarangan. Hanya karena kami berempat tidak bisa mengalahkanmu, bukan berarti kau bisa sesuka hati memprovokasi sekte Yunlan kami. Jika kau memang memiliki kekuatan, cepat tunjukkan identitasmu layaknya petarung sejati di benua Dogi. Setelah mengatakan itu, sosok pemuda yang memiliki api surgawi tersebut pun akhirnya menunjukkan penampilan aslinya secara jelas. Tetua Yundu dan yang lainnya hanya mengatakan bahwa bocah yang sombong. Kami tidak perlu memberitahu tetua sekte hanya untuk berurusan denganmu. Setelah mengatakan itu, mereka pun meniup sebuah peluit yang begitu keras sampai terdengar keluar ibu kota. Dan tak lama kemudian muncul 5 sosok tetua yang berada di tingkat doang. Dengan itu jumlah mereka saat ini pun terdiri dari 7 praktisi doang dan juga 2 elit dohuang. Namun Xiaoyan hanya tersenyum melihat pasukan itu dan berkata, apa kalian mengira bahwa aku akan mengalami kerugian yang sama dengan 3 tahun yang lalu? Apakah kalian berpikir aku datang ke tempat ini tanpa membuat persiapan apapun? Setelah mendengar perkataan itu, tatapan semua orang pun terpaku ke arah langit di bagian luar ibu kota. Lebih dari 10 orang dari pasukan Xiaoyan pun akhirnya telah tiba. Ekspresi semua orang yang berada di sana pun seketika berubah setelah melihat sosok manusia dengan sepasang sayap yang ada di punggung mereka masing-masing. Mereka jelas tahu kekuatan pasukan itu berada di tingkat doang dan telah mencapai puncaknya. Oke, kira-kira seperti itulah pembahasan PTTH Season 5 episode 53-nya. Thanks buat kalian semua yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Fade away.